Oke, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak sobat-sobat saya, teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru sepak bola. Oke teman-teman, jadi timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas Merah Putih telah usai tugasnya di Piala Asia Qatar, karena kemarin di babak 16 besar ya kita kalah 4-0 dari Tesoseros atau timnas Australia. Sudah lewat, walaupun kemarin saya sempat berharap banyak ya timnas kita bisa melaju ke babak selanjutnya, karena memang sepertinya apa ya teman-teman, kalaupun tontonan itu, kalau di sepak bola ada Liga Champion, ada Liga Inggris, kemudian ada Liga Spanyol, dan kalau kualifikasi Piala Dunia ada kualifikasi Piala Dunia di Amerika Selatan yang tampaknya bagi sebagian orang menarik. Tapi kalau untuk saya sendiri, timnas kesayangan kita, timnas Garuda gitu, kalau lagi bertanding itu kayaknya saya lebih berat pengen nonton ya, pengen nonton walaupun kadang-kadang tampilannya ya prihatin. Ketika lawan Irak, ketika lawan Jerman, kita nonton cuman deg-degan aja karena dikepung terus gitu kan, dan juga kalah gitu kan, ketemu Irak kalah, ketemu Vietnam nyaris diserang juga sama Vietnam, terus ketemu Jepang dikuasai balnya semua, bal possessionnya sampai 72 Jepang, kita cuma 28% kalah. Tapi tetap saja ya, namanya mungkin itu yang dimaksud dengan semangat ataupun rasa nasionalisme ya teman-teman. Walaupun tampilannya juga kurang memuaskan, tapi rasanya lain ya kalau timnas kesayangan kita, timnas negara kita yang bertanding dan kita nonton tuh, itu mungkin ya rasa kebersamaan, rasa nasionalisme yang tinggi itu ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah lewat Piala Asia, para punggawa udah pulang semua. Yang jelas teman-teman, ada PR buat Coach Sintayong, yaitu di depan mata di bulan Maret nanti ya, sekitar tanggal 21 Maret tampaknya timnas kita akan berhadapan dengan timnas Vietnam di Jakarta, kemudian nanti main di Hanoi. Jadi masih di bulan Maret itu juga teman-teman, 2 kali itu di bulan Maret, yaitu 2 kali ketemu Vietnam, home dan away, dan juga nanti ketemu lagi home, ketemu Irak, dan juga ketemu Filipina. Yang jelas posisi timnas kita saat ini memang di dasar ya, di grup F kalau nggak salah ya, grup F penyisian pra Piala Dunia, yang tentunya kita berharap kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Walaupun kemungkinannya kecil, kita masih punya kemungkinan, itu masih ada gitu kan, kemungkinan itu masih terbentang luas ya teman-teman. Yang jelas di depan mata bulan Maret, dan PR-nya memang kemungkinan besar kan ada 5 pemain yang akan join nih, tambahan darah segar, amunisi dari seberang lautan gitu kan, dari abroad, dari luar negeri, yaitu Tom Haye, Ratnar Mangun, Martin Paes, Nathan Juaon, dan yang sudah jelas-jelas sudah diambil sumpahnya sebagai WNI, yaitu Jay Izes ya teman-teman. Nah ini teman-teman, artinya ketika nanti mereka betul-betul bisa join, kemudian kita berhadapan dengan Filipina, dengan Vietnam, dan dengan Irak, kita berharap banyak ya, kita bisa mengambil hasil positif. Tapi yang jelas teman-teman, ketika mereka ini masuk, tentunya juga kan tim ini kan terbatas ya, jumlahnya 23. Kalau di Piala Asia kemarin kalau nggak salah 26. Nah ini 23 ini ada masuk pemain baru gitu kan, pemain yang memang dari naturalisasi, dan mereka pastinya akan mendapat posisi ini. Memang posisinya langsung masuk, pastinya akan menggeser pemain-pemain yang sudah ada saat ini, pemain-pemain yang kemarin memperkuat timnas kita, timnas Garuda di Piala Asia. Yang jelas Nathan Juaon, kalau nggak salah Nathan Juaon ini kan left back ya,
Nah, dia fullback kanan gitu kan. Di sana ada beberapa posisi ya, ada Asnawi Mangkualam, juga Pratama Arhan, berapa fullback juga kan. Terus juga di bagian sayap kiri untuk Ratna Roratmangun ini sayap kiri. Sayap kiri ada Yakub Sayuri gitu kan, ada Damalis gitu kan, yang tentunya ini pastinya akan menggeser yang sudah ada gitu kan. Nah, ada Egy Maulana Fikri di situ kan, dan kemungkinan memang kalau kita lihat Egy Maulana Fikri dari tampilannya kemarin kurang mengesankan ya, gitu Piala Asia kemarin. Ada kemungkinan karena ini pastinya mereka mau nggak mau harus digeser ini kan dengan datangnya pemain-pemain baru. Tom Haye di tengah gitu kan. Tom Haye ini attacking midfielder di tengah kita tampaknya juga masih kurang ya, memang yang bertalenta memiliki kemampuan di atas rata-rata masih kurang. Sudah ada Ivar Jenner, terus si Justin Hubner juga di tengah udah sebagai defensive midfielder gitu kan, tapi untuk attacking midfieldernya sama midfieldernya yang mumpuni belum, dan ini akan diisi oleh Tom Haye gitu kan. Di kiper Martin Paes ya, cuman satu yang masuk gitu kan, ada 3 kan nanti kiper itu kan, salah satu pastinya digeser, bisa digeser. Yang jelas kondisi-kondisi seperti ini kita netizen harusnya berpikiran adem, berpikiran positif. Niatan dari PSSI adalah mendatangkan mereka adalah untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di mata internasional, meningkatkan prestasi ya dan posisi ranking tim sepak bola Indonesia di FIFA ya teman-teman. Artinya nggak ada kepentingan yang lain yang diambil oleh PSSI gitu kan, selain untuk meningkatkan prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Dan toh yang mereka pun yang datang juga adalah anak bangsa yang memiliki sejarah, memiliki hubungan histori dengan negara kita gitu kan. Mereka juga menjadi warga negara Indonesia setelah dinaturalisasi. Artinya memang nggak perlu kemudian banyak teori ya, yang jelas ini kan memang slot-slot seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini biasanya nanti mereka ada orang-orang yang oportunis untuk ngambil celah, untuk mengambil keuntungan di sini. Contohnya para orang-orang yang memang bergerak di bidang influencer ataupun di bidang YouTube ya, di bidang di bidang internet gini kan, sebagai influencer, dan mereka melihat celah kadang-kadang kan. Tentunya kebanyakan para kritikus gitu kan, yang tentunya celahnya kan bisa kemudian digoreng gitu kan, digoreng tentunya untuk meningkatkan popularitas mereka, sehingga memang semakin banyak orang yang kemudian menonton video-video yang mereka bikin. Nah, hal-hal yang seperti ini tentunya kita harus menyikapinya dengan adem, dengan pikiran yang jernih. Pokoknya timnas kita ini, semua yang datang nanti gitu kan, insya Allah kalau kemudian mereka cepat bergabung, intinya mereka datang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mereka datang untuk meningkatkan prestasi timnas sepak bola Indonesia. PSSI pun pastinya juga memiliki niat yang sama, nggak ada niat yang lain ya. Yang tentunya program pembinaan, program liga, kompetisi liga tetap jalan terus ya teman-teman. Karena memang kalau kita lihat kan saat ini memang lagi santer-santernya nih, para kritikus ini baik buruk pasti diserang terus gitu kan. Walaupun Indonesia kemarin menang kan, saya dengar banyak menangnya juga menang menyedihkan, seakan-akan dibantu oleh kemarin kan Kirgistan gitu. Nggak ada ya itu kan. Mereka kalau kemudian kemarin itu Kirgistan ya, kemudian 1-1 sama Oman, itu untuk pride mereka. Kalau mereka kalah pun sama Oman, pastinya juga level ranking FIFA mereka akan merosot turun gitu kan. Dan sepertinya nggak mungkin kalau itu cuma dibantu gitu kan. Mereka berlaga antara Oman dengan Kirgistan untuk pride mereka, untuk kebanggaan mereka, dan nggak mungkin itu sekedar cuma dibikin. Dan kalau timnas kita nggak memiliki poin 3 menang dari Vietnam, juga nggak mungkin kita bisa lolos ke babak 16 besar. Kalaupun kemudian kita kalah daripada Australia
tim asuhan Graham Arnold, saya pikir itu masih dalam tahapan-tahapan kewajaran gitu kan. Karena memang timnas Australia ini dari kalau kita bandingkan dengan timnas kita, rankingnya jauh. Australia ranking 24, kita ranking 142. Pemain-pemain Australia, pemain-pemain yang memang menjadi pemain inti di klub mereka yang memang rata-rata bermain di Liga Eropa. Usianya sudah matang semua dan mereka sudah bersama dalam satu tim dalam masa yang kurun waktu yang panjang. Timnas kita rankingnya yang terendah ya, ranking FIFA-nya di Piala Asia Qatar kemarin. Rata-rata pemainnya masih muda-muda semua, yang termuda dari seluruh peserta daripada Piala Asia di Qatar kalau di rata-rata. Dan pemain-pemainnya juga baru pada join, baru gabung. Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, baru 1-2 tahun ini ya, gitu kan. Mungkin sekitar 1 tahunan belakangan ini. Bahkan Justin Hubner baru berapa bulan gitu kan, artinya memang mungkin belum menyatu benar gitu kan. Dan mereka masih muda ya. Dan kebanyakan dari mereka pun belum menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Elkan Bagot masih di pemain cadangan dan di masa di peminjaman. Begitupun juga Ivar Jenner di Jam Utrecht, dia masih pemain cadangan gitu kan, belum pemain inti di Utrecht. Dan juga ketika Justin Hubner masih pemain di kelompok umur di Wolverhampton Wanderers. Jadinya memang nggak bisa kita full menyalahkan pada Coach Sintayong. Kalau saya sendiri, saya sudah melihat hasil positif di menit-menit awal tuh, tampaknya mainnya cantik ya timnas kita. Tampak memang timnas kita sudah betul-betul mulai ada peningkatan secara progres gitu kan. Walaupun kemudian memang kalau saya lihat salah satunya memang tumpulnya lini depan gitu kan. Winger kanan kirinya tumpul gitu kan. Tumpul dan memang kemudian nggak bisa menyelesaikan kesempatan-kesempatan yang ada gitu kan. Coba kalau kita lihat Australia gitu kan, begitu tenangnya gitu kan, sekelas Jackson Irvine gitu kan, mau umpan bola ngenain Elkan Bagot, kemudian defleksi, kemudian ada juga si Martin Boyle gitu, dengan tenangnya menyisir sayap kanan, kemudian menceploskan gol. Nah ini memang yang belum dipunyai oleh barisan penyerang kita, utamanya attacking midfielder, kemudian juga winger kanan kiri. Dan dengan kedatangan Ratnar Oratmangun, kemudian si Tom Haye, saya berharap banyak akan ada perubahan yang signifikan. Dan saya kalau bisa kita ditambahin lagi lah 1 atau 2 striker dan winger lagi 1. Kalau winger yang udah jelas tampaknya besar kemungkinannya kalau mau dinaturalisasi, yang jelas Ilyas Salhab ya. Saya nggak tahu di sini apakah Coach Sintayong juga tertarik, dan apapun PSSI seperti apa responnya terhadap ya memang ketertarikan Ilyas Salhab untuk kemudian bergabung dengan timnas Merah Putih atau timnas Garuda. Dan untuk striker, kita butuh striker yang sudah mumpuni ya. Saya pikir Andi Zakiri dari FC Lausanne Swiss itu memang betul-betul memang pas kalau kemudian untuk digeret, ditarik, dinaturalisasi menjadi pemain kita. Walaupun memang resikonya ini kan memang kemudian netizen ini ya, penggemar sepak bola, karena memang tampaknya saat ini para kritikus, orang-orang tertentu ya, oportunis sudah mulai menarik-narik lah gitu kan, menggeret para netizen ini. Kritiknya sudah lagi bukan di ranah olahraga, bukan di ranah sepak bolanya, taktik dan strateginya. Kritiknya udah menyeret-nyeret masalah pribadi. Tentunya yang diserang kan memang Coach Sintayong gitu kan. Nah Coach Sintayong diserang, dikritisi tentang dia kemudian jadi bintang iklan di negaranya gitu kan, mengambil keuntungan dari popularitas dia melatih timnas Indonesia. Itu urusan pribadi ke Sintayong teman-teman. Yang kita kritisi, kalau mau kritisi ya strategi dia, terus kebijakan pelatihan gitu kan, masih dalam ranah olahraga. Nah ini masuknya pemain-pemain naturalisasi ini yang jelas ini ada celah gitu kan, untuk orang-orang yang memang nggak suka, dan kemudian untuk gorengnya gitu kan. Untuk itu saya berharap teman-teman yang untuk yang kritikus yang cuman kritik terus kayak gitu, ya kritik sih bebas-bebas aja ya, namanya sekarang kebebasan untuk berpendapat, nggak perlu kita tanggapi teman-teman.
kita ke depannya positif aja, bahwasanya kedatangan daripada pemain-pemain ini, pemain-pemain naturalisasi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, untuk kemudian meningkatkan prestasi timnas kesayangan kita, dan pastinya untuk memberikan kemenangan, memberikan kegembiraan pada para supporter kayak kita ini. Ini kan kita ini orang-orang kecil kayak saya ini cuman hobinya dapat nonton timnas, dan kalau bisa timnas yang menang kita bergembira. Itu aja, pikirannya simple. Jadi teman-teman kalau ada kemudian konten-konten yang memang geret-geret dari ranah olahraga kemudian ke cerita yang lain, masalah-masalah gosip, masalah-masalah pribadi, digeret-geret, ini isunya itu nggak usah kita tanggapi teman-teman, nggak usah kita kasih perhatian kita, nanti malah jangan pernah kita kasih panggung. Kalau teman-teman kemudian nggak suka, nggak perlu komen, nggak perlu ditonton yang seperti itu, karena memang mereka pintar gitu kan. Semakin kontroversial, semakin banyak memang netizen yang kemudian kesal memberikan komen, dan parahnya lagi ketika komennya banyak gitu kan, semakin banyak yang nonton video mereka, tambah populer gitu kan, tambah bagus ratingnya di mata algoritma YouTube, dan semakin dibar ke sana sini gitu kan. Artinya kalau menurut saya kasih aja jempol ke bawah, nggak usah ditanggapi, nggak usah ditonton. Kalau saya sendiri seperti itu. Yang saya harapkan memang kita semuanya lah gitu kan, semua netizen, supporter sepak bola Indonesia itu bersatu padu mendukung kebijakan-kebijakan PSSI yang sedang dilakukan saat ini gitu. Dan kita berharap, bahkan ini saya sendiri berharap untuk menambah paling enggak 2 lah pemain gitu kan, 1 winger dan 1 striker gitu kan, dari naturalisasi ini, karena hasilnya ini pastinya positif gitu kan. Ini hasilnya positif untuk timnas kita gitu kan, untuk prestasi timnas kita, dan nanti pasti efek jangka panjangnya pastinya bagus ke depannya untuk pemain-pemain lokal Indonesia. Saya yakin itu kan. Oleh karena itu saya berharap ya untuk Bapak Erick Thohir lah, apa yang nggak bisa untuk Bapak Erick Thohir itu kan, dan jajaran elit PSSI ini, Ilyas Salhab lah sama Andi Yakiri ini, betul-betul berharap banyak kita kan gitu kan. Nah itu teman-teman, itu aja. Yang jelas kita berharap agar para elit PSSI jangan sampai kemudian teledor, jangan sampai blunder, karena di bulan Februari ada hajatan besar di negara kita, yaitu Pilpres dan Pemilu, yang tentunya kadang-kadang kalau kemudian blunder di sini gitu kan, untuk kemudian mendatangkan Tom Haye, Ratnaro Ratmangun, kemudian si Nathan Juaon dan Martin Paes yang memang prosesnya sudah di depan mata, bisa sangat fatal teman-teman, karena yang dihadapi ini nanti nggak bisa dianggap remeh nih. Irak 2 kali kita kalah sama Irak, 5-1, 3-1. Vietnam kita menang, tapi menangnya juga nggak signifikan gitu kan. Mereka bahkan sempat menyerang-nyerang terus gitu kan, walaupun kehilangan 1 pemain gitu kan, kena kartu merah. Filipina kita kemarin di Manila juga kesulitan, nyaris kalah gitu kan, walaupun kemudian selamat dari gol Sadil Ramdhani ya di menit ke-70, kita nyaris kalah di situ. Apapun itu kita masih punya kesempatan, dan kita berharap kepercayaan para supporter di Indonesia, netizen di Indonesia, warga dan masyarakat Indonesia percaya 100% kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir untuk melakukan usaha-usaha, dan memang usaha yang paling memungkinkan saat ini adalah naturalisasi dalam waktu dekat ini. Oke gitu teman-teman, semoga obrolan kita di malam hari ini bisa menghibur teman-teman, bisa memberikan informasi buat teman-teman. Akhir kata, matur nuwun dan nonton video saya. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun teman-teman.